Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Sobat Muardi Wae, dalam rangka menyambut hari ulang tahun PPNI yang ke-47, kami di sini mendatangkan dua narasumber khusus nanti ya. Nanti mungkin beliau akan mendapatkan kesempatan untuk berbicara setelah video, tapi tentunya. Nah, dalam rangka menyambut ulang tahun ini, PPNI itu mempunyai moto, yaitu PPNI akan melayani dengan wow di era pandemi. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, maka kami akan memutarkan dulu video ya Pak Parsito, ya Bu Peti ya. PPNI Rumah Sakit Dr. Muardi beserta anggota mengucapkan selamat hari ulang tahun PPNI yang ke-47. Selamat tahun masyarakat sehat. PPNI maju bersama, sukses bersama. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Aku di sini, walau letih coba lagi, jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Untuk dirimu, Tuhan Dia sedang berjuang. Jaga Dia, lindungi Dia, karena ada yang menunggunya untuk pulang. Kita memang sedang berduka, bukan berarti kita menyerah. Kita harus saling menjaga dan menguatkan hingga Tuhan menolong kita. Pak Parsito dan Bu Peti ya. Sebenarnya PPNI itu kepanjangan dari apa? Terima kasih Sandi. Jadi PPNI itu kepanjangan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia, di mana PPNI merupakan wadah organisasi dari seluruh perawat di Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Maret tahun
1974. Jadi pada esok lagi ini merupakan hari ulang tahun yang 47 dokter. Oke, satu hari lagi. Satu hari kita lagi. akan menyambut hari besar, yaitu adalah ulang tahun PNI yang ke-47. Nah, sebenarnya PPNI pasti 47 tahun yang lalu dibentuk punya tujuan nih Pak Pasito. Iya dokter ini. Ya, sebenarnya tujuan intinya dibentuknya PPNI itu apa ya? Iya, terima kasih. Jadi semua perawat di Indonesia ini untuk satu organisasi tentunya dengan tujuan yang pertama adalah memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh anggota perawat di Indonesia dokter. Ini yang tujuan yang utama. Dengan tujuan berikutnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan juga etika profesi. Tentu akhirnya tentang kesehatan juga dokter. Jadi akhirnya harapannya juga meningkatkan kesehatan dari perawat itu sendiri. Baik, ya, pada akhirnya itu adalah sasaran keselamatan Pasien, pasien. ya. Baik. Nah, Bu Peti nih, mungkin saya pengen tanya terkait kok itu ada wow gitu kan? Iya. Wow-nya sendiri, apakah itu suatu tagline yang memang akhir-akhir ini baru, atau memang ada maksud tertentu terkait wow ini? Iya. Dok, kalau kita bicara tentang wow itu pasti sesuatu yang hebat luar biasa ya, Dok. Dokter Sandi wow gitu berarti Dokter Sandi. Nah, arti kata wow ini dokter. Jadi pelayanan kita ambil dengan wow artinya bahwa perawat itu ada di samping pasien 24 jam dokter. Nah, 24 jam. Kemudian di era pandemi ini juga banyak perawat itu yang diperlakukan tidak baik oleh masyarakat, termasuk keluarganya dok. Wah ini kerja di Muardi misalnya, pasti banyak membawa kuman penyakit begitu ya dokter. Walaupun ada stigma seperti itu, ada perlakuan seperti itu, perawat tetap tangguh, tetap mempunyai semangat dokter untuk melayani. Dan ini juga ada kaitannya tentunya dengan PPNI dokter. PPNI ini mengadakan kegiatan, ada seminar-seminar dokter yang berupa Zoom, kemudian memberikan buku-buku panduan tentang pelayanan tentang COVID dok. Kemudian juga ada pembekalan dari Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dokter, bagaimana cara memakai APD yang benar. Itu kita perawat semua dilatih dokter. Kemudian juga ada tentang perawat kritis dokter, karena banyak sekali era pandemi ini pasien-pasien yang kondisinya menurun sehingga perlu perawatan yang kritis, sehingga kita juga Muadi bekerja sama, bidang perawatan bekerja sama dengan Dikrit mengadakan pelatihan tentang bagaimana merawat pasien yang kritis. Ini yang nama wow, kita siap untuk melayani pasien yang sakit di era pandemi ini dokter. Baik, itu, tentunya Sobat Muardi harus tahu bahwa arti kata wow ini mungkin adalah baik dalam isolasi, poliklinik, rawat inap reguler. Mungkin yang diharapkan adalah begitu mereka melakukan pelayanan dengan sepenuh hati, itu tentunya wow gitu. Hebat sekali gitu ya, hebat, mengagumkan gitu. Dalam hati ya tanpa pamrih. Jadi artinya begitu terpaan itu menempa pada perawat. Artinya perawat harus bekerja 24 jam, yang notabene sebenarnya orang itu selalu menjaga jarak, jangan terlalu dekat. Tapi justru kita sebagai tenaga medis, tenaga kedokteran harus mendekat tanpa jarak gitu. Jadi kita mau orang yang punya penyakit, justru kita tanpa jarak. Bagaimana kita bisa menjaga karena kita harus memberikan pelayanan. Tetapi dengan adanya barangkali stigma yang negatif dari pasien, dari masyarakat, tapi tetap tangguh untuk melayani. Tentunya ini hal juga adanya dorongan support dari organisasi profesi juga. Dari hampir setiap hari itu dari organisasi profesi mengadakan seminar. Tentunya salah satunya adalah pembekalan. Bagaimana untuk teman-teman para kita yang jaga di COVID bisa memberikan pelayanan, juga memberikan support mental, bahkan juga memberikan semacam donasi dan sebagainya. Artinya untuk teman-teman kita yang jaga di COVID ini kan memberikan energi yang cukup, sehingga perlu adanya suplemen, adanya makanan tambahan supaya dia tetap imun. Imunnya tetap terjaga. Bagaimana bisa memberikan pelayanan pada orang lain karena diri sendiri akan tidak sehat. Artinya sehingga suportif antara keaktifan dari perawat sendiri yang bertangguh menghadapi hal yang cobaan yang begitu besar, dari organisasi memberikan dukungan, termasuk juga dari institusi, termasuk juga pemerintah dan direktur rumah sakit ini bekerja sama, artinya sama-sama antara pihak pelaksana, pihak organisasi dan juga pihak instansi. Kita bersama-sama tetapnya. Beliau berukun gitu ya dok ya. Dan itu saya rasakan sedikit cerita waktu saya pernah diisolasi Bu Peti
itu pernah dapat bingkisan tulisannya dari PPNI ya, walaupun mungkin saya bukan termasuk dalam organisasi PPNI, tapi saya merasakan bahwa efeknya itu bagi semua kalangan ya Bu Peti, itu saya rasakan Sobat Muardi. Nah, terkait PPNI juga nih Pak Pak Parsito dan Bu Peti, sebenarnya di RSUD Muardi ini kan dari awal ya, alhamdulillah mungkin COVID sudah berjalan setahun gitu ya, tetapi ini teman-teman perawat, tenaga medis, terutama perawat di perawatan COVID, itu tetap kuat, tetap kuat dalam arti gini, mungkin awalnya nggak ada yang kuat ya Bu Peti, tapi sebagai case manager nih Pak Parsito ya, gimana meyakinkan teman-teman perawat yang pada akhirnya mungkin semua nggak ada yang siap begitu ditunjuk kamu merawat atau kamu pelayanan di isolasi COVID. Peran Bu Peti ini. Contoh ya. Ya mestinya tetap faktor dia takut itu mungkin belum tahu betul tentang penanganan pasien COVID, dokter. Sehingga kami juga para staf di sini memberi support yang sangat luar biasa, dokter. Tadi kami sudah menyampaikan bahwa ada pelatihan, kemudian ada pembekalan, baik itu tadi pakai APD-nya bagaimana, kemudian apa yang harus ditangani pasien-pasien yang ada di ruang COVID itu harus seperti apa, itu kita bekalkan dokter kepada teman-teman yang ada di ruang COVID, sehingga dengan support dari kita semua teman-teman yang ada di ruang COVID itu selalu semangat, dia tidak akan takut lagi karena sudah ada beberapa trik dan beberapa hal-hal yang sudah kita edukasikan kepada teman-teman yang ada di ruang COVID, dan alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan baik, dan teman-teman yang ada di ruang COVID sangat luar biasa dok semangatnya dok, karena berkat dukungan kita semua. Baik, ya beberapa saat yang lalu kurang lebih 1 tahun ya Pak Parsito, itu kan ya mungkin viral dalam arti perawat diusir, perawat juga mendapatkan ya sampai akhir-akhirnya kayak masih banyak ya perlakuan yang mungkin kurang baik gitu kan, diamuk keluarga. Nah di Surakarta sendiri terutama di Rumah Sakit Muardi nih Pak, pernahkah kita teman-teman perawat nih pernahkah mendapatkan perlakuan yang memang kurang baik? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kebetulan kalau di Rumah Sakit Muardi hal yang seperti itu ternyata tidak ada. Alhamdulillah. Cuma saja dengan kalau kita lihat di media sosial ya, melihat dan mendengar bahwa di sana-sana ada yang hal seperti itu. Barangkali perawat yang dekos atau kontak rumah tidak diberikan oleh yang punya, keluarga dijauhi dari masyarakat. Bahkan ya perawat dikhawatirkan kalau pulang itu mau penyakit, padahal sebelum pulang sudah melalui prosedur-prosedur yang dilaksanakan. Bahkan di sana sini mungkin ada informasi dari teman perawat yang meninggal sampai penolakan. Iya, ini kan sempat terjadi. Hal yang sangat kita hindari. Ya. Peran dari PPNI tentunya dari tingkat pusat maupun daerah, tentunya melakukan advokasi dokter. Tentunya profesi bersama tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah bersama-sama berikan advokasi kepada masyarakat. Bagaimana dalam pandangan ini segera bisa berakhir, tentunya jangan sampailah tidak seperti itu. Artinya semua yang dilakukan oleh pemerintah, rumah sakit, masyarakat, perawat tentunya sudah melalui prosedur-prosedur protokol kesehatan. Baik. Jadi artinya sebelum jenazah dibawa pulang tentunya sudah dimandikan protokol kesehatan dan makamu dan sebagainya. Artinya pulang itu insya Allah termasuk perawat yang pulang sebelumnya sudah mandi yang bersih, sehingga insya Allah dia tidak dari penyakit itu gitu. Sehingga kerjasama sama lintas program ya masyarakat atau agama ini harus kita laksanakan untuk menerus. Baik, nah menarik nih topiknya. Sebelum berlanjut ke acara selanjutnya, mengingatkan bahwa nanti teman-teman yang bergabung di acara Muardi Way ini ada hadiah ya Bu Peti ya. Nanti ada kuis loh, nanti ada kuis yang dipersembahkan, nanti hadiahnya ada hadiah kan bener ya Bu Peti ya? Yang akan dipersembahkan dari PPNI, terutama PPNI Komisariat RSUD Dr. Muardi ya. Nah kita sapa dulu Sobat Muardi Way. Ada kaos dok nanti dok. Oh apa aja nih hadiah, boleh teman-teman boleh tahu sedikit nih hadiahnya apa aja nih Pak Parsito? Ada berapa Pak Parsito? Ada 3 macam. Ada 3 macam. Ada semuanya 10 dokter. Nanti yang komen-komen di Instagram. Yang komen-komen juga bisa ya. Komen-komen. Berarti teman-teman ambil yang komen yang pertanyaan terbaik nanti
kita undi, kemudian kita sampaikan. Baik, satu, teman-teman komen aja bisa dapat hadiah. Yang kedua, apalagi bisa menjawab pertanyaan kuis ya Pak ya. Ya, kita nanti bisa lihat hasil pengumuman siapa pemenangnya di Instagram @rsud Dr. Muardi di IG Live. Pengumumannya cuma 24 jam, habis itu hilang ya Bu ya. Kalau nggak ada yang ngambil saya bagi satu. Nah, kita sapa Sobat Muardi Wai dulu nih, Pak Parsito dan Bu Peti. Ada di Facebook. Itu dari Salsabila, Samarinda Bu hadir. Ya, Samarinda. Ya. Ibu Isti Wulandari, Jaya PPNI, Hirman. Kemudian Lucy Palusia. Kemudian Sunarti, selamat pagi Dok, semangat sehat buat semuanya. Saya dari Kutoarjo Bu. Ya. Kemudian Agus Prabowo, Brunei Blora hadir Dok. Ini Brunei apa Blora nih Mas Agus nih? Di Brunei dari Blora. Oh, di Brunei dari Blora. Oke. Kemudian Ibu Aryani, semangat Pak Ito, Bu Peti. Oke. Sapaannya ternyata Pak Parsito ini Pak Ito. Oke, saya ganti nanti sebutannya. Pak Ito dan Bu Peti. Kemudian ada Mbak Lucy juga dari Landak Kalbar. Selamat pagi KMKP Muardi. Kemudian Bu Isti, Bu Salsabila. Bu, maaf nih, saya mau konfirmasi dulu. Tadi suaranya kedengaran baterainya habis. Mungkin nanti di rekaman ada muka saya yang menutupi kamera ya. Mas Riki, Bu Wiwi, Pak Ito, Bu Peti, semangat dan sukses. Osin Sain, Kusumawati, kemudian Ibu Yuni Muntamah, Ibu Wahyu Seti, kemudian Wali Suluh, kemudian Kurniawan LL, Anggrek 1 hadir. Anggrek 1 isolasi COVID ya. Selamat bertugas nih teman-teman yang ada di isolasi Anggrek 1 dan alhamdulillah bisa berkesempatan menonton Bu Peti dan Pak Ito. Berarti ini yang di luar ruangan, Dokter. Betul. Ya. Dan di luar ruangan ini tentunya juga tetap punya semangat yang tinggi nih. Kan nanti masuk ya Pak ya. Dan luar biasanya gantian masuk ya. Baik. Nah, Sobat Muardi Wai yang ada di Instagram ada Sarwanto Agus, Rian Hari, Fajar Tripurnama, Mayardila, Henry Setiawan, Unit Tri Suryani. Nah, Pak Ito, ini ada pertanyaan nih tadi kalau nggak salah. Nah, ini boleh Pak Ito dan Bu Peti nanti yang jawab. Tanya dong, ruangan yang pernah dipakai pasien COVID nih, ya aman nggak kalau mau dipakai pasien lain? Terima kasih dari Kusmi 16. Iya, oke Dok. Ini seringkali memang masyarakat itu takut datang ke Muardi Dokter, bahwa ini semua aman. Bekas ruang COVID itu semua kita bersihkan Dokter. Pakai obat-obat khusus, itu rekomendasi dari PPI dan dari instalasi sanitasi Dokter. Jadi semua tempat tidur, kemudian semua alat-alat, semua meja kita bersihkan, kemudian kita diamkan dulu, baru kita isi pasien yang lain. Dan jelas aman di Muardi juga Dokter, karena sebelum masuk rumah sakit Muardi itu semua pasien yang mau rawat inap, baik dari poliklinik ataupun dari IGD akan dilakukan swab antigen Dokter. Jadi nanti semua aman dan tidak boleh ada yang besuk Dokter. Sampai saat ini penunggunya hanya 1 saja, sehingga aman semua Dokter. Baik, Insya Allah terkendali ya, Bu Peti ya. Terkendali dalam arti memang masih bisa dapat digunakan kembali. Nah, terkait nih Pak Ito, kok ada yang nanya bahwa bangsal bekas COVID memang sempat ada peralihan fungsi? Iya, ini kan gini Dokter. Jadi pada puncaknya awal pandemi ya, di rumah sakit kan saya membuka 5 ruangan. Ya, jadi pasien itu 200-an lebih Dokter. Ruangan darurat nih ya Pak ya? Jadi yang awalnya ruangan kelas perawatan non-COVID dirubah semuanya dijadikan ruangan COVID. Nah, tentunya ini sudah melakukan perubahan-perubahan. Nah, tetapi dengan perkembangan waktu dan menunjukkan tanda-tanda berhasilnya Dokter pencegahan COVID ini. Ini tinggal ada ruangan COVID, Dok. Jadi yang 5 ruangan sekarang tinggal 2 ruangan. 2 ruangan saja. Alhamdulillah. Sehingga barangkali tadi ada pertanyaan, tadi dia punya pertanyaan awal. Tadi yang awalnya dipakai COVID karena menurunnya jumlah pasien COVID, sehingga melalui prosedur pembersihan termasuk dinding, AC dan sebagainya semuanya dibersihkan dengan indikator tertentu yang sudah sesuai dengan dari PPI pencegahan infeksi rumah sakit itu kita pakai ruangan biasa, sehingga
kita sarankan dokter kepada masyarakat di Surakarta, jangan takut angkat kemati. Nah, ternyata jumlah pasien yang baru sudah menurun. Sehingga ruang-ruangan yang dulunya dipakai COVID sudah dibebaskan semuanya, sudah dibersihkan, kita buka lebar-lebar. Jadi jangan takut untuk kemati dokter. Baik. Aman, dokter. Baik. Wah, tentunya saya lihat sendiri nih, Sobat Muardi, bahwa ruangan yang memang akan dialih fungsikan itu didiamkan beberapa waktu ya Bu ya, karena terkait prosedur desinfektan tadi. Baik, ini lanjut ada pertanyaan lagi nih Pak Ito dan Bu Peti. Dok, mau tanya, bukan dok ya, Pak Ito atau Bu Peti yang jawab. Untuk perawatan pasien COVID di Muardi, ada kelasnya seperti kelas 3, kelas 1 atau VIP, Bu Peti? Iya, oke dokter. Ini memang banyak sekali dok, masyarakat itu yang telepon, saya minta yang fit gitu dokter, minta kelas yang fit. Jadi tidak ada pembedaan dokter, adanya cuma tingkat keparahan dari pasien atau penyakit tertentu. Kalau di ruang Melati 1 itu dokter, untuk ruang yang penyakitnya itu sudah parah, misalnya yang butuh ICU, butuh HCU, atau yang kebidanan dan anak, kemudian yang perlu HD dokter, hemodialisis itu kita bisa juga ya dilaksanakan? Bisa dilaksanakan di ruang Melati. Dan juga ada yang masih buka saat ini adalah ruang Mawar dokter. Mawar 3 itu memang untuk pasien-pasien yang bisa lebih mandiri. Satu kamar itu ada 2 orang dok. Jadi pengawasannya tidak seketat yang ada di Melati 1. Baik, jadi tidak dibedakan ya dok, karena semua dijamin oleh Kemenkes, itu kelas 3 semua. Nah, tadi yang saya tanyakan juga, ada ruangan yang tadi sekamar mungkin isinya 2 orang ya Bu Peti. Terkait mungkin itu gejalanya lebih ringan di ruangan tersebut, atau tadi kan Bu Peti juga nyebut bisa mandiri. Itu gimana Bu Peti? Gejalanya lebih ringan dokter. Bisa mandiri, pengawasan tidak seketat ada yang di ruang Melati 1. Tapi tetap pengawasan oleh perawat. Ada pengawasannya melalui CCTV sehingga 24 jam bisa diakses oleh perawat. Dan perawat pun di situ juga 24 jam selalu mengawasi kondisi pasien dokter. Baik, wah ternyata juga ruangan ini ya sempat penuh tadi ya, seperti yang dibilang 200-an lebih dulu 5 tempat sekarang tinggal 2. Juga ya. Nah, jangan sampai teman-teman yang di luar sana itu memberikan perlakuan yang kurang baik ya. Tentunya saya pun juga pernah jadi pasien. Saya nggak dapat kelas-kelas ya Pak ya Bu. Ya apa adanya, berbaur di anggrek 1 gitu ya Bu ya. Oke. Kita sapa lagi Sobat Muardi yang ada di Instagram. Ada Lukman, ada Repi Ki Aster 5, Dwi Martar Aster 5, Yan Zahra. Kemudian ada Ibu Numuk Haryatun dari Facebook, Bapak Warih Trimulyanto, Etan, BB Grus, Pak Sarwanto. Udah ya? Terima kasih. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi mungkin nih dari Instagram nih, karena mirroringnya mungkin agak kurang. Sebenarnya Bu Peti, kalau memang dari masyarakat nih Bu Peti dan Pak Ito nih, apakah ada tanggapan atau apresiasi sebenarnya terkait kita sudah setahun ya, genap nih setahun ya, sudah memberikan pelayanan, terutama pelayanan yang identik dengan wah COVID nih gitu kan. Apa bentuk apresiasi dari masyarakat, Pak Ito? Terima kasih dokter. Jadi sejak awal pandemi COVID ya, ini saya dengan dokter tadi bukan apresiasi yang diberikan ya, ternyata justru malah sebaliknya ya. Pada awal pandemi itu justru perawat begitu mendapatkan pekerjaan yang penuh risiko tertular penyakit yang harus 24 jam melayani pasien, apalagi ada yang sampai meninggal ya. Tadi sampaikan dokter Sandi juga ada penolakan lain, bukan merupakan apresiasi ya. Tentunya harapannya mestinya diberikan apresiasi, tapi tentunya ini adalah berkat dukungan dari kita semuanya, dari organisasi profesi ya. Ini bagaimana supaya masyarakat itu yang awalnya memberikan stigma yang negatif ya, tadi bisa dengan pelan-pelan ya. Tadi organisasi profesi dengan instansi yang terkait bisa memberikan advokasi pada masyarakat bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur, sehingga tidak perlu diberikan stigma negatif. Justru harus kita dorong masyarakat harus bekerja bersama-sama dengan petugas kesehatan bagaimana penyakit ini segera berakhir, manakala tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit kerja 24 jam namun masyarakat justru memberikan tekanan mental yang kurang baik.
tentunya ini justru malah bukan operasi, justru akan memberikan tekanan yang semakin berat terhadap tenaga kesehatan gitu dokter. Baik. Dan tentunya semua yang disebutkan Pak Ito tadi sudah ada peraturan perundang-undangannya ya Pak Ito ya? Sudah ada dokter. Baik. Ya, alhamdulillah sekarang sudah dengan advokasi ini sudah semakin mengetahui masyarakat, sehingga sudah terbukti juga hasil akhirnya goalnya kita ternyata jumlah pasien itu juga sudah menurun. Ini kan salah satu bukti bahwa advokasi itu yang diperlukan untuk masyarakat. Ya, setelah advokasi juga banyak masyarakat itu yang puas dengan pelayanan kami dokter. Jadi banyak WA masuk ke grup kami, terima kasih atas pelayanannya selama ini. Keluarga walaupun sudah meninggal tapi dia tetap terima kasih kepada pelayanan kami, karena memang apa-apa yang harus kita edukasikan itu kita sampaikan kepada keluarga pasien dokter. Baik, di balik ya berbagai karakter nih keluarga pasien, tentunya pasien ya Bu Peti nih ya. Tentunya kan pasti ada yang dari maaf nih rewel, istilahnya mungkin terbiasa di rumah biasa sendiri, tentunya kan selama perawatan di isolasi terbatas tentunya. Pengalaman-pengalaman apa nih Bu Peti yang selaku case manager pasti kan dengar, wah pasien A nggak mau diem, oh pasien B misalnya malah kok diem terus gitu kan. Ada ini nggak Bu Peti pengalaman-pengalaman terkait hal itu? Ada pengalaman yang menarik dokter. Waktu pertama kali pasien masuk itu rewelnya bukan main dokter, karena memang hari pertama, hari kedua itu menurut pasien ini dokter ya, dia itu cemas sekali dokter, sehingga begitu rewel permintaannya macam-macam semua dokter, marah-marah dengan perawatnya, sampai melayani yang sudah baik itu masih istilahnya dipaido dok, tidak puas gitu ya. Akhirnya setelah kami masuk kita tanya, kenapa kok marah-marah? Saya itu kelihatannya cemas Bu, kelihatannya itu dunia itu gelap, bilang begitu dok. Ini nyata pasien. Kemudian kita edukasi, akhirnya dia minta maaf dan menerima dok. Ini yang sangat luar biasa sekali. Kadang-kadang kita memang juga dimarahi pasien dok, tahu-tahu itu marah tanpa sebab dok. Ini sering sekali kita menerima hal itu, tetapi kami tetap bersuka cita, kita tetap menerima karena memang saat itu pasien kondisinya tidak stabil gitu dok. Ini pengalaman yang sangat luar biasa sekali buat teman-teman semua, tapi sangat luar biasa teman-teman yang jaga di ruang COVID dokter. Baik. Dan juga itu dokter terkait dengan kepuasan komplain. Barangkali dari keluarga pun juga ada yang komplain. Ya, tadi ya Pak, karakter orang ini macam-macam ya Pak Ito ya. Tapi bagaimanapun kita selaku pelayan masyarakat dokter, komplain tetap kita terima dokter. Iya, komplain tetap terima, tetapi juga kita konfirmasi terhadap pihak yang kedua. Artinya kan komplain kan dari satu arah dokter. Akhirnya tetap kita terima, kita hargai. Jadi beliau komplain berarti cinta dan mengerti dokter. Kalau tidak cinta, ada diam aja. Diam aja. Ya, aja berarti dia tertarik dan mengerti. Lah, tentunya hal ini kita klarifikasi, kita konfirmasi, informasi apa yang ada. Kadang-kadang barangkali setelah mengapa atau kenapa itu terjadi, pasien juga puas. Kemarin misalnya ada komplain, barangkali karena kita menyediakan komunikasi lewat WA, jadi akhirnya merasa responnya lama. Ya, padahal dia WA harus balas ya. Mana ada ada WA grup. Utama kita adalah ke pasien dulu, ya, melayani kepada pasien dulu. Terkait dengan untuk komunikasi, bagaimana kondisi pasien, keluarga menangani, ya kita nomor 2 dokter. Artinya setelah kita memberikan pelayanan kepada pasien semuanya, baru itu menjawab. Sehingga setelah kita sampaikan bahwa ibu yang kita utamakan adalah pelayanan kepada pasien dulu. Ya, terkait menjawab bagaimana kondisi pasien sebagainya, ini yang nomor setelah kita selesai melakukan bicaranya pasien itu baru menjawab. Sehingga ternyata dia menyadari juga, ternyata dia tahunya kita selalu berhadapan dengan telepon. Respon menjawab. Padahal pakai APD ya Bu ya. Dan tentunya buat Sobat Muardiwa yang mungkin kurang beruntung punya keluarga atau famili yang dirawat di sini, tentunya harus sesuai sama peraturan tadi ya, jam WA, jam konsultasi itu. Setahu saya ada jamnya ya Bu ya? Konsultasi ada dokter. Jadi untuk jam konsultasi ada, yaitu jam 11 sampai jam 1 dokter siang itu ada. Untuk yang konsultasi lewat WA pun juga kita layani dokter, asal itu memang keluarga pasien yang sudah ditunjuk oleh pasien. Nah, kita ada pertanyaan lagi nih Pak Ito dan Bu Peti. Tanya dong, apabila pasien sudah dinyatakan kondisi baik tetapi hasil swab masih positif, apakah selamanya pasien harus dirawat di RS? Saya ingat tadi kebetulan ada pertanyaan juga di Facebook ya, Mbak Mary ya.
terkait juga gimana kalau kondisinya sudah baik tapi swab masih positif, bisa isoman nggak? Iya. Gimana tuh Bu Peti dan Pak Ito? Sudah sesuai buku panduan tentang COVID, dokter, bahwa pasien itu pulang tidak harus hasil PCR-nya itu negatif. Ya, jadi untuk yang positif asal dia sudah bebas gejala 3 hari dan kondisinya memang memungkinkan sudah baik, itu boleh isolasi mandiri. Nah, kemarin ada pengalaman juga, Dok, sebenarnya boleh isolasi mandiri, tetapi pasien ini mau pulang takut, dokter. Ternyata setelah kita kaji lebih lanjut, Dok, dia takut untuk tidak diterima oleh masyarakat di sekitarnya, atau karena kondisi ruangannya itu tidak memungkinkan, Dok. Akhirnya kita juga harus kerjasama dengan puskesmas terdekat rumah pasien dan Pak RT-nya, Dok. Ternyata setelah kita telepon Pak RT-nya dan puskesmas, oh enggak apa-apa, menerima. Akhirnya kita edukasi dengan pasien dan keluarganya, Dok. Setelah kita edukasi, pasiennya dan keluarganya menerima, akhirnya pulang, Dok. Ini sangat luar biasa. Berarti kan edukasi kita ke masyarakat dan ke pasien dan kerjasama kita dengan perangkat desa, puskesmas itu sangat luar biasa, Dok. Harus kita jalin sedemikian rupa. Baik, kita pulang kan tidak sekedar pulang kan, harus kita siapkan. Satu hal yang harus kita perhatikan tadi, sehingga bagaimana nanti di rumah dan sebagainya, apakah memungkinkan tadi, Dok? Isolasi mandiri di rumah untuk kelanjutannya selesai 14 hari sejak dinyatakan COVID itu, dan nggak main-main loh. Masa perawat dari mulai ruang isolasi sampai harus berhubungan sama RT RW dong, Ibu? Iya. Sampai kantor desa bahkan ya, mungkin mediasinya Pak Ito. Iya, kita minta untuk nomor teleponnya, Dok. Kita sering seperti itu, Dok. Karena kalau tidak begitu, kasihan masyarakat yang mau pulang takut ditolak oleh warga. Dan RT-nya itu juga menyampaikan, Dok, nanti jogo tonggo istilahnya, Dok. Yeah. Jadi sudah nanti dikirimi makanan dan lain sebagainya, itu sudah seperti itu, Dok. Baik, ternyata di balik pro dan kontranya Pak Ito dan Bu Peti ada satu tadi kalau sekilas saya dengar. Ada orang yang begitu masuk takut, ada juga yang begitu keluar takut ya, Bu? Iya, ada. Iya kan? Iya. Begitu masuk mungkin tadi ada yang cemas, tetapi ternyata juga setelah kita mendapat pulang juga tadi ya cemas juga. Jadi betah nih, kita harus tanda tanya nanti ya, kenapa bisa betah di sini. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Eka Puji 878. Kalau cara pemindahan pasien COVID yang paling efektif dengan pasien yang menggunakan alat bantu HFNC dari ruang isolasi COVID biasa pindah ke ICU COVID itu paling efektif bagaimana ya? Oke, jadi berarti perpindahan nih ya, transport ya? Ya, cara pemindahan dari menggunakan HFNC itu kan khusus dokter alatnya. Alat ya, mestinya juga kita ada dokter anestesi yang standby 24 jam di ruangan HCU, dokter. Jadi layak atau tidaknya pasien ini ditransport ke ruang ICU pasti menunggu advis dari anestesi. Jadi kalau kita transportnya kebetulan dari ruangan menuju ke ICU itu sangat dekat, sehingga kita pakai bed nanti didampingi oleh dokter anestesi. Dan juga ada alatnya yang pakai portable, sehingga itu bisa menyimpan baterai beberapa untuk seperti itu. Dan tentunya perpindahan itu saya ngerasain sendiri juga. Saya ditransport dari Anggrek ke Mawar. Itu persiapannya setengah jam. Disterilkan dulu. Kemudian Pak Ito nih, saya ini ngelihat beberapa kali di Muardi ini ada kalau transport pakai tempat tidur yang ditutup apa ya istilahnya keranda. Itu idenya dari mana, Pak? Tentunya untuk memperkecil ya adanya transmisi, dokter ya. Jadi dengan alat itu diharapkan lebih aman dalam perjalanan, tidak bisa menyebarkan istilahnya menambah transmisi ke sekitarnya. Meskipun pada saat transportasi itu minta maaf, artinya pengumpul sudah didirikan dulu. Namun kita lebih dengan apa ya istilahnya perlu memberikan perlindungan lagi ya, jadinya yang lebih aman. Di rumah sakit kita sediakan tadi keranda khusus untuk pasien-pasien COVID tadi, dokter. Baik, jadi selain tadi alat bantu portable, tentunya yang keranda tadi teman-teman mungkin Sobat Muardi Wae sering lihat tuh di Muardi apabila ada bed-bed yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Nah, kemudian setelah selesai dipakai kita bersihkan, kita lap, kita bersihkan sehingga dipakai pasien baru tuh dalam kondisi artinya sudah bersih.
bukan berarti harus dipakai pasien COVID nanti dipakai lagi, tidak, dokter, itu melalui prosedur pembersihan dulu. Baik, tentunya lagi-lagi kita memperhatikan aspek sasaran keselamatan pasien. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari teman di Facebook. Coba di scroll ke atas dikit tuh Pak, ada yang kepotong. Oke, dari Detik. Semangat untuk teman-teman perawat yang bertugas di ruang COVID, perawat pahlawan kesehatan. Pengalaman tak terlupakan bertugas di ruang COVID karena stresor yang tinggi. Terima kasih Bu Peti, selalu siap menerima telepon kami tuh. Wah, berarti 24 jam, 24 jam Bu ya. Iya. Tidak hanya dari keluarga pasien atau dari pasien ke perawat, tapi ternyata juga ada lagi nih rantai dari perawat ke case manager ya Pak ya. Terima kasih nih buat teman-teman perawat ya. Kemudian pertanyaan lagi dari Instagram, banyak nih Pak Bu yang nanya nih ya. Izin tanya, dari mana sumber dana diperoleh untuk mengatasi keterbatasan APD dan kebutuhan yang lain untuk perawat? Wah, terkait nih, ini bener nih. Terkait dengan sumber dana ini, memang sejak dari awal pandemi COVID, mulai dari DPP pusat ya, itu sudah menginstruksikan bahwa setiap komisariat itu tim satgas yang tugasnya adalah mengidentifikasi kebutuhan ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di komisariatnya, termasuk untuk di Rumah Sakit Muardi. Ini Pak Direktur sudah langsung bekerja keras ya. Tentunya juga Direktur bersama komisariat dan profesi terkait dengan sumber dana ini kita dari kas PPNI ya. PPNI juga langsung mengeluarkan PPNI Komisariat Muardi. Kemudian juga yang terkait dengan dana sosial di Rumah Sakit Muardi ini ada namanya paguyuban prabidan, artinya ini khusus bergerak di bidang sosial antara perawat dan bidan IB. Ini khusus main sosial itu. Tetapi dengan bantuan sidik dana itu kan masih kurang untuk semuanya. Untuk APD, kemudian tadi memberikan suplemen untuk teman kita yang berjaga di ruang COVID, termasuk juga memberikan support teman kita yang sedang sakit, ada bingkisan. Nah itu kita memang dari komisariat ini juga seizin dengan direksi Pak Direktur yang mengizinkan atau pengumpulan donasi dari DPK Muardi mengumpulkan donasi COVID-19. Akhirnya dengan terkumpulnya itu baik dari dalam rumah sakit atau dari teman-teman kita yang di dalam rumah sakit ini terkumpul dana, kita berikan APD. Jadi kita tidak semuanya menggantungkan dari pemerintah, dokter. Jadi kita dari organisasi profesi, dari instansi juga sama-sama ya bersatu untuk kebutuhan APD ini. Karena kasihan tenaga medis berani masuk, tentunya mau kayak APD yang lengkap. Artinya kalau masuk tanpa dia lengkap, ibaratnya kan membunuh diri sendiri, dokter. Betul. Sehingga ya kita campur tangan dengan profesi, dengan instansi dukungan Bapak Direktur juga luar biasa, dan support dari tingkat pusat juga begitu hebatnya, dokter. Baik, nah terkait tadi ya APD itu kan nggak murah ya Pak ya. Dan di sini jumlah, kalau boleh tahu Bu Peti, berapa jumlah perawat yang ada di sini Bu? Total? Ini ada 1.036. 1.000 lebih ya? 1.100 lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000. Gimana caranya Pak Ito dan Bu Peti ini mengakomodir tadi ya? Ada yang WA, mungkin 1.500 atau beberapa orang. Ini kan tentunya ada ya namanya keluhan, namanya manusia tadi ya Bu ya. Terkait dengan masukan-masukan. Kan tentu input ini terutama berasal dari, mungkin yang pertama adalah pasien, kemudian keluarga pasien, dan input juga tentunya dari teman-teman tenaga kesehatan terutama perawat nih. Memediasinya nih, kalau dari Bu Peti, case manager sendiri, gimana peran PPNI ini Bu? Ya, oke. Jadi PPNI sangat berperan sekali untuk mediasi antara perawat kemudian keluarga pasien juga, tapi kebetulan sampai saat ini kan tidak ada yang sampai komplainnya sangat luar biasa kan, tidak dokter. Selama ini hanya komplainnya kebetulan bisa dihandle oleh tim kita, sampai case manager kemudian sampai di humas itu sudah bisa kita tangani bersama, sehingga untuk PPNI ini sebagai konsultasi kami dokter, kalau sudah bisa kita atasi di tingkat unit kita sendiri, di tingkat komisariat sendiri, kami hanya sekedar usul ke PPNI kota atau bahkan ke pusat gitu ya Pak Parsito ya. Jadi kerjasama pasti kita akan konsultasi kepada ketuanya, nanti ketua yang akan konsultasi kepada
pusat ya Pak Marsito ya. Jadi kan gini, jadi peran dari organisasi profesi ini kan memberikan wadah ya, organisasi tentunya untuk mendorong kebijakan-kebijakan tentunya yang berkaitan dengan keperawatan. Jadi yang bekerja untuk terkait dengan kebijakan tentunya teman-teman kita yang duduk di tingkat pusat termasuk memberikan advokasi, kemudian kebijakan-kebijakan yang strategis terkait dengan keperawatan, termasuk kemarin juga ada undang-undang perawatan dan sebagainya. Ini kan juga termasuk barangkali mungkin semacam tadi meningkatkan kesejahteraan. Inisiatif ini ternyata tidak terlepas dari organisasi dan kebijakan dari pemerintah. Tidak mungkin membuat kebijakan tanpa campur tangan dari organisasi profesi. Jadi teman kita yang duduk di tingkat pusat memberikan advokasi terkait dengan layarnya kebijakan tadi. Termasuk juga nanti layar ke bawah, termasuk bagaimana terkait dengan apa yang terjadi di bawah tingkat bawah, termasuk dengan keluhan APD, barangkali ada tadi termasuk dari masyarakat tentunya memberikan advokasi gitu, bantuan hukum ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Bu dari Made Mustika Ratu, bagaimana suka duka bertugas di ruang COVID? Ya. Ini yang menjawab terbagi menjadi dua versi, tim suka dan tim duka. Tim suka nih Pak itu tim suka nih. Tim suka, ada suka nggak Pak? Suka. Ya sukanya kan gini loh. Jadi kalau kita sukanya kita tadi dengan kita mendapat stigma negatif, ternyata kita berani menerapkan seperti itu. Ini kan berani sukanya ya. Kemudian kalau ada pasien yang datang kondisi jelek, ternyata bisa sampai sehat. Ini ada kembang tersendiri dokter. Luar biasa gitu ya. Biasa. Ini dari usaha sehingga ternyata apa yang dicanangkan untuk menjaga jarak, masyarakat menjaga jarak, ternyata kita duduk dekat dalam kondisi yang sehat. Diberikan kesehatan ini merupakan kesukaannya, jadi bisa mengabdikan diri kepada masyarakat yang notabene orang-orang suruh menjauh, kita malah mendekat, tapi dalam kondisi sehat. Tahu dukanya Bu Peti nih. Duka nih. Kenapa makanya saya membagi suka dan duka? Karena tentunya sebagai case manager mungkin pasti semua yang ada di handphone Bu Peti keluhan. Keluhan. Gimana Bu Peti? Duka. Dukanya dokter. Kalau masalah komplain itu saya tidak merasa duka dok. Kalau komplain ya, karena ini akan membawa perbaikan buat kita. Dukanya itu terutama untuk pasien-pasien yang pulang atas permintaan sendiri alias APS dok. Karena masyarakat keluarga itu belum memahami benar apa efeknya kalau dia itu pulang paksa. Padahal di rumah itu belum siap. Yang pertama itu dok. Yang kedua yang membuat kami duka itu manakala ada pasien yang meninggal tetapi dia tidak mengikuti protokol COVID. Itu yang membuat kami sangat berduka dok. Rasanya kok kita yang di dalam sudah berjuang tapi di masyarakat itu dia tidak menerima tentang protokol COVID ini. Tapi juga ada pengalaman juga dok, pasien-pasien yang tidak menerima protokol COVID saat meninggal, ternyata di masyarakat itu tidak menerima. Akhirnya dia kembali lagi dimandikan di Muardi. Itu ada dong. Jadi pengalaman bahwa pulang, ya maaf nih, jenazah pulang tapi tidak mengikuti protokol itu ada di sini Bu? Ada kembali lagi? Iya, ada. Kembali kemudian telepon Bu ini gimana? Tidak mau ada yang memandikan. Akhirnya kembali ke situ boleh. Boleh, akhirnya dimandikan lagi kemudian pulang dok. Karena masyarakat di depan itu sudah tidak menerima. Ada dok. Jadi segitu, maksud saya gini, dibalik ya mungkin pihak keluarga awalnya ngotot tentunya. Ya ngotot, sudah kita edukasi berbagai efek nanti kalau tidak dimandikan secara protokol COVID nanti seperti ini loh. Nanti masyarakat mungkin tidak menerima, enggak Bu, tetap menerima. Akhirnya sampai di sana kebetulan tidak menerima dok. Wah padahal kalau katanya Sobat Ambiar cidro. Udah disia-sia ya Bu ya. Tapi tentunya teman-teman PPNI terutama petugas kesehatan, teman-teman perawat yang jumlahnya 1000 di Rumah Sakit Muardi ya, bisa dibilang tadi udah disio-sio, cidro ya, kita akan tetap melayani ya Bu ya, tentunya melayani dengan hati. Nah, kita sapa lagi Sobat Muardi Wae yang ada di Facebook. Oke. Dari Wiwi Setiawati, pasien anak dengan COVID, apakah bisa ditunggu keluarga? Bagaimana perlakuan keluarga apabila boleh ditunggu untuk mencegah transmisi atau penularan lebih lanjut? Ya.
pasien Jadi anak begini, COVID? dokter, untuk pasien-pasien anak memang karena anak ini masih tergantung pada orang tuanya, dokter. Itu harus ditunggu oleh orang tuanya, dan bentuk supaya tidak mencegah transmisi penularan itu penunggunya juga kita swab, dokter. Oke. Kita swab. Jadi nanti kalau di swab dia hasilnya positif, PCR-nya itu dia akan menjadi pasien. Manakala dia negatif, dia tetap menunggu di situ. Tentunya dengan pakai masker dan itu tetap memakai protokol kesehatan. Gitu, Dok. Baik. Ya. Nah, kita sapa lagi Sobat Muardiway nih yang ada di Akhtar Rasyid. Selama pandemi ini, apakah ada perawat di Muardi yang terpapar COVID bahkan sampai meninggal? Wah, ini termasuk duka nih. Iya. Terkait ya apa ya? Tadi Pak Ito bilang kita melayani ya, bahkan kan kita menyentuh dengan raga dan hati ya Pak ya. Iya, dokter. Walaupun terbatas maksud saya walaupun terpisah oleh APD tadi, tentunya tetap menjadi faktor risiko adanya tenaga medis terutama perawat-perawat yang terinfeksi bahkan sampai meninggal. Ini yang terinfeksi dulu nih. Ya. Apakah banyak Bu Peti? Ya, yang terinfeksi ada yang 214-an, Dok. Dari 1000 berarti 20% ya Bu ya? Ada yang dirawat inap, kemudian ada yang isolasi mandiri, dokter. Untuk yang sampai meninggal memang ada, Dok. Ada 2 perawat dan satu penata anestesi. Itu ya Pak, ya, ada 2 perawat, 1 perawat. Dan itu insya Allah dari sekian itu hanya sebagian kecil yang sakit sampai dirawat beberapa hari ya. Yang sebagian besar cukup hanya barangkali banyak yang isolasi mandiri rumah karena banyak yang tanpa gejala atau yang sakit hanya ringan-ringan saja. Artinya masih alhamdulillah dari sekian itu prosesnya banyak yang sakit ringan-ringan saja artinya itu. Itu awal-awalnya ya, Dok, awal-awal. Sekarang sudah Oh iya, awal-awal gelombang awal saya juga merasakan bareng teman-teman. Iya. Pada saat mau muncaknya itu dokter sampai terbuka 5 ruang perawatan itu dokter. Baik, di saat mungkin yang lain maaf teman-teman di luar sana mungkin ada yang berperilaku seenaknya nggak pakai masker. Tentunya ya kita lihat perjuangannya teman-teman dari tenaga medis terutama perawat-perawat yang ada di Muardi ini ya. Bahkan sampai ya nggak ada yang mau tapi sampai harus terinfeksi ya Bu ya. Iya. Nah ada pertanyaan lagi untuk izin bertanya untuk alur pembuatan STR perawat ini agak ini saya skip dulu. Terus kemudian dari Rus Hartono, kalau keluarga tidak boleh menunggu, bagaimana keluarga bisa mengetahui kondisi keluarga yang dirawat, Bu Peti? Oke, jadi begini Dok, di Muardi ini juga ada jam untuk konsultasi. Seperti tadi saya matur, jam 11 sampai jam 1 siang. Bagaimana kalau keluarganya jauh tetap bisa dokter untuk by telepon atau by WA. Apakah bisa dipastikan bahwa itu keluarganya? Saya yakin bisa, Dok, karena waktu awal masuk itu pasti keluarga atau pasien itu sudah diberikan siapa yang boleh menerima informasi tentang kondisi pasien. Itu akan dicantumkan nomor teleponnya dan namanya. Setelah sampai di ruang COVID itu ada HP khusus COVID, dokter. Akan kita masukkan dalam grup nama keluarga dan nama pasiennya, sehingga apabila keluarga telepon untuk konsultasi kita layani, dokter. Kita layani karena kita sudah memastikan bahwa yang konsultasi itu keluarga pasien. Baik, gitu. Tentunya dari tadi ya, dari 5 bangsal ya Bu? Ya, 5 bangsal. Dari 5 bangsal, sekarang jadi 2. Ya. Nah, ini terkait pertanyaan tadi tuh ya. Bagaimana pada saat puncak 5 bangsal aktif dari Sarwanto Agus. Terima kasih Pak Sarwanto udah bergabung. Saat pandemi puncaknya 5 bangsal aktif tapi perawat cuma 1000, Bu. Ya. 1000 ini kan tentunya macam-macam. Dari ujung depan IGD Pak sampai flamboyan 10. Ya. Gimana terutama ya perawat sendiri juga pasti awalnya loh kok aku ya kan loh kok gitu kan Pak. Ya. Pertama nih, terutama pasti dari organisasi profesi. Ya. Gimana Pak Ito bisa memberikan bisa menenangkan Pak terutama nih? Ya tentunya kita selalu hanya bisa istilahnya memberikan semacam support, artinya
selama kita menjalankan protokol kesehatan, ya kita melaksanakan pengetatan standar ya yang berlaku sesuai dengan SWO, kemudian dengan pemakaian APD lengkap, kita sesuai dengan support. Insya Allah dengan kekuatan kita ya, dengan niat yang ikhlas tadi melaksanakan sesuai dengan standar, insya Allah kita tetap berikan pelayanan yang bagus. Artinya selalu dengan support bahwa aman dengan selama kita melaksanakan tindakan prosedur ataupun protokol yang sudah diberlakukan gitu, dokter. Waduh, udah diingetin waktu 5 menit, ini belum habis nih bahasannya nih. Nah, Bu Peti nih, tadi kan Pak Ito terkait organisasi profesi menanggapi 5 bangsal waktu itu aktif. Ya Bu ya. Bu Peti ini kan juga tentunya lagi-lagi duka nih. Kalau duka saya nanya Bu Peti. Semua individu mungkin bisa bertanya-tanya tadi, lo kok saya. Pasti banyak nih Bu Peti terkait, loh aku kok harus jaga di hari libur. Aku udah jaga libur kok akhirnya diputer masuk COVID. Nah, terkait ya namanya manusia tadi ya Bu ya. Ada 5 bangsal aktif, tetapi teman-teman perawat harus tetap melayani. Ya Bu Peti ya. Masyarakat di luar sana mungkin kan nggak tahu bahwa kita juga huru-hara mengatur satu jadwal baik, dan yang kedua perawat tetap sehat. Oke. Jadi yang mengatur jadwal mestinya, terutama yang jaga di ruang COVID siapa, kemudian di ruang non-COVID siapa, adalah yang mengatur adalah dari bidang perawatan, dokter. Jadi bidang perawatan ini sangat luar biasa perannya, dokter. Hampir 1 hari itu ada SK pemberharuan, dokter, bahwa ini perawat ini hari ini jaga di sini, sore itu bisa ganti jaga di mana gitu. Setiap hari ya? Jadi bidang perawatan ini sangat luar biasa, dok. Ada selama COVID ini ada hampir 200-an SK, dokter, rotasi. Jadi hari ini misalnya saya di ruang cendana, besok saya bisa di ruang melati, dok. Tapi mestinya juga bidang perawatan mempertimbangkan tentang kompetensinya perawat, dok. Yang mau masuk ke sana sudah dibekali semuanya, dok. Termasuk tadi saya sudah menyampaikan pemakaian APD, mestinya juga support mentalnya kan juga harus diberikan oleh bidang perawatan dan teman-teman yang lain. Kompetensi sudah dilatih, itu sudah kita siapkan semua, dok. Pada awal-awalnya mungkin teman-teman itu sudah stres, dok, dulu, dok, kalau mau dipindah ruang COVID. Tapi setelah ada pembekalan, ada tambahan ilmu dari rumah sakit atau dari media-media yang lain, itu sekarang sudah siap, dok, dimanapun berada. Intinya kita melayani dengan baik aja, dok. Ini dapat juga tadi dengan banyaknya stres tadi juga dengan kegiatan PVA ya. Jadi psikologikal, artinya pemberian humanis yang untuk menolong teman-teman yang dalam kondisi krisis. Jadi kita kerjasama dengan pihak psikolog ya. Psikolog, dok. Pendampingan psikologi. Setiap hari itu ada 10 tenaga medis yang dilakukan itu. Perawat. Sampai habis. Artinya 10 hari, sehari 10 orang kita lakukan itu. Ternyata juga kita dapatkan ada yang kecemasan, burnout ya, kelelahan. Jadi cara menangani kecemasan bagaimana itu pendampingan dari psikolog, dok. Ada juga, dok. Akhirnya sehingga sudah ketahuan siapa sih perawat yang siap untuk berada di ruang COVID, siapa yang tidak, itu sudah ketahuan dari awalnya. Sehingga untuk mencegah terjadi hal yang dengan keterpaksaan gitu. Jadi tentunya siap nggak siap mesti siap, gitu kan. Saya lihat sendiri tuh pendampingan psikologi terakhir di Flamboyan 5 ya. Iya kan, itu teman-teman perawat di meja bareng dengan tim psikolog. Oh, baik. Nah, waktu udah diingetin 5 menit lagi, tadi saya dengar Bu Peti kan mau mau bagi kuis nih. Kuisnya di akhir apa sekarang nih? Ayo, ini katanya ada kuis nih, ada kuis loh. Terakhir sambil menunggu persiapan kuis, ini ada satu pertanyaan mungkin ya. Pertanyaannya banyak banget. Terakhir nih Bu, kendala apa saja yang dihadapi perawat ketika merawat pasien COVID dengan baju hazmat, Bu? Baju hazmat itu kan keringetan. Pertama keringetan, embunan. Ya. Jadi kendalanya itu, dok, sudah bajunya itu kan otomatis panas sekali, dok. Kita di dalam itu bisa 3,5 jam sampai 4 jam loh, dok. Kadang-kadang karena kita keringetan, dok, namanya panas, keringetan, kemudian kena maskernya itu akhirnya kempet, dok, akhirnya bisa sesak nafas. Itu sangat luar biasa perjuangan. Kemudian
dari kacamata Google dok, itu kan kalau sudah lama Embun. sudah berembun, jadi tidak kelihatan dok kadang-kadang dok. Sebelum semua itu terjadi yang dirasakan pasti asin dulu Bu. Karena keringatnya sudah pakai dok ya, sering pakai kalau ya. keringatnya rembes Bu ke dalam. Betul. Kasihan loh, sering makan, selain makan asam makan garam juga terkait keringat ya. Nah, untuk pemenang nanti akan dipilih oleh tim di sini dari pemberi pertanyaan atau ucapan di kolom komentar yang tadi ada di media sosial kita, Instagram maupun Facebook. Nah, sekarang untuk terkait lagi ya pelayanan di luar COVID nih Bu. Ya. Tadi Pak Ito itu juga sedikit menyebutkan stigma orang kok takut berobat ke Muardi. Ya, satu mungkin pelayanannya dari ruangan COVID ada yang dialihfungsikan sekarang kembali ke normal, dan tentunya terkait rotasi tadi ada perawat yang habis bertugas di ruangan COVID melayani pasien non COVID, baik rawat jalan maupun rawat inap nih Pak Ito. Gimana menanggapi hal ini nih Pak Ito? Keraguan? Ya, tentunya keraguan ini kita sampaikan kepada masyarakat bahwa terkait dengan tadi kita awali untuk peruangannya bahwa sudah melalui prosedur pembersihan tertentu sehingga sudah dijamin insya Allah aman. Kemudian dari segi perawatnya dokter, perawatnya semuanya sudah dilakukan juga tes vaksin dan sebagainya. Sehingga ini bukan tes vaksin itu merupakan tembok benteng, tapi kan minimal ada pencegahan. Sebelum tes vaksin tentunya sudah melalui tes dan sebagainya. Artinya screening ya Pak ya. Jadi screening artinya teman-teman kita yang di awalnya di ruang COVID tentunya sudah melalui screening bahwa dia siap untuk pelayanan non COVID. Jadi perawat tenaga kesehatan yang berita COVID tentunya sudah di off-kan dulu, baru setelah sehat baru kita bicara kembali. Gitu, sehingga tetap insya Allah aman. Jadi aman dong. Nanti silakan untuk sobat Muardi wae dong. Sobat Muardi wae jangan takut. Jangan takut. Nah, Bu Peti nih, ini kebagian Bu Peti nih. Sobat Muardi wae pasti dari tadi ngomong bahwa perawat tuh capek. Perawat itu tugasnya berat ya. Kapan sih Bu istirahatnya? Nah, ini Sobat Muardi wae harus tahu juga. Perawat tuh ada waktu istirahat nggak sih Bu sebenarnya? Ya, kalau waktu istirahat mestinya namanya manusia dok, pasti ada waktu capek, tapi istirahat mesti gantian. Jadi istirahat itu istilahnya kalau misalnya jaga malam tidur pakai kasur itu ya tidak. Jadi mesti dalam 24 jam ada pasien, ada perawat yang melayani. Untuk istirahatnya itu biasanya kita hanya duduk dok. Jadi kalau untuk sampai tidur itu ya tidak. Mestinya manusiawi ya dok ya. Ya, betul. Ya jaga ya sesuai tagline ya, terjaga ya Bu. Yang ngantuk-ngantuk juga terjaga. Nah, udah sampai akhir acara. Aduh, sebenarnya mungkin acara bisa 2 part ini karena banyak sekali tanggapan-tanggapan ya, pertanyaan-pertanyaan. Satu lagi nih nanggung nih. Sebenarnya tunggu. Ini bukan pertanyaan. Ini pernyataan. Hebat perawat-perawat baktimu untuk mengabdi negeri. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kelapangan dada, kesabaran, dan profesional. Amin. Ini doanya baik. Nah, amin. Kata akhir. Pak Ito selaku Ketua Komisariat PPNI RSUD Dr. Muardi, adakah yang ingin disampaikan nih Pak? Ya, terima kasih dokter. Jadi para pemirsa dan masyarakat di seluruh Nusantara ya, tentunya kita semuanya berharap marilah masyarakat, pemuka agama, tokoh alim ulama, tenaga kesehatan, instansi yang terkait, kita bekerja sama. Tanpa kita bekerja sama memahami protokol atau aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, tentunya kita akan kesulitan untuk Indonesia segera bebas COVID-19. Tetapi dengan kita bekerja sama tadi dengan masyarakat, dengan tenaga kesehatan, dengan pemerintah, insya Allah bebas COVID ini segera akan tercapai. Sesuai dengan tema pada PPNI jadi perawat tangguh, Indonesia bebas COVID-19 dan masyarakat sehat. Dan tentunya tagline wow. Bu Peti ya. Nah, dari Bu Peti sendiri nih, ada masukan, ada kata akhir nih terkait acara kita hari ini, terkait juga ulang tahun PPNI yang ke-47. Ulang tahun PPNI. Terima kasih dokter. Bersama kita pasti bisa. Baik dari perawat, kemudian masyarakat, kita bersama-sama untuk melawan pandemi COVID ini.
semoga segera hilang, menurun gitu ya Dok ya. Tentunya dengan kerjasama kita semua. Iya, kerjasama Baik, semua. hasil rekaman live streaming hari ini dapat disaksikan bagi teman-teman yang bertugas, mungkin yang belum bisa menyaksikan saat ini bisa dilakukan di Instagram RSUD Dr. Muardi, YouTube RSUD Dr. Muardi, dan di Facebook RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe, nyalakan tombol lonceng semua akun media sosial kita. Ada Instagram, Facebook, dan ada YouTube. Dan jangan lupa buat teman-teman tadi ya, pantengin terus Instagram kita, Instagram Story, karena 24 jam ke depan nama-nama pemenang nanti akan dirilis. Dan habis ini acara berakhir, Pak Ito dan Bu Peti akan rapat ya. Semoga teman-teman yang beruntung nanti bisa manteng terus. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.